Shalom anak-anak semua, jumpa lagi di dalam renungan hari ini bersama Mr. Edi. Ya, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, semuanya kita sama-sama untuk menaikkan satu pujian ini ya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sekali lagi dari awal ya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Yuk sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa ya sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, hari yang cerah yang Tuhan berikan buat kami semua. Kami mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga hari ini kami boleh bangun dari istirahat kami. Kami diberikan kekuatan, kesehatan daripada Tuhan Yesus. Semuanya bukan karena kuat gagah kami, semuanya bukan karena kebetulan, tetapi karena Tuhan Yesus yang begitu baik buat kami semua. Karena kasih karunia Tuhan yang begitu melimpah buat kami semua. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatunya Tuhan. Dan biarlah hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami boleh duduk diam, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kami semua. Buka hati kami, telinga kami, untuk kami dapat mendengarkan, menerima firman Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku firman di dalam hidup kami. Haleluya, amin. Oke anak-anak sekalian, waktu hari Minggu kemarin, kita semua, khususnya anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen, merayakan satu hari raya yang begitu besar, yaitu hari raya Paskah. Kenapa sih itu disebut dengan hari raya Paskah? Karena di hari itu seluruh umat Kristen atau anak-anak Tuhan merasa bangga gitu ya, bahwa Allah yang disembah, Tuhan yang dipuja, yaitu Tuhan Yesus, bangkit dari kematian. Karena sebelum hari raya Paskah itu, waktu hari Jumatnya, atau bisa disebut dengan hari Jumat Agung, Tuhan kita mati di atas kayu salib. Dan kematiannya itu bukan kematian yang biasa-biasa saja, bukan kematian yang sama seperti orang-orang biasa, tetapi kematiannya itu adalah kematian yang luar biasa, karena dari kematiannya dosa kita ditanggung di atas kayu salib. Dan pada hari Minggunya, Tuhan kita itu nggak selamanya mati, tetapi Tuhan kita hidup. Tuhan kita bangkit dari antara orang mati, dan hari itu dirayakan sebagai hari raya Paskah.
Ya, dan saat ini kita bisa lihat atau kita bisa mendengarkan firman Tuhan tentang apa itu Paskah dan apa maknanya Paskah buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Paskah itu sebetulnya sudah ada ya, zaman Perjanjian Lama. Ya, di dalam Perjanjian Lama itu bangsa Israel telah merayakan apa yang namanya Paskah. Paskah itu berasal dari bahasa Ibrani di dalam Perjanjian Lama itu yang asal katanya itu adalah Pesak. Dan Pesak itu artinya melewati atau menyeberangi dengan makna untuk menyelamatkan. Ya, melewati, menyeberangi dan makna menyelamatkannya, menyelamatkan apa sih di dalam Perjanjian Lama? Kalau di dalam Perjanjian Lama, Paskah itu merayakan bahwa bangsa Israel itu telah bebas dari perbudakan bangsa Mesir, di mana Tuhan Allah mengutus Musa dan setelah itu membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir yang sudah begitu lama. Jadi Paskah di dalam Perjanjian Lama maknanya adalah itu ya, Tuhan Allah sendiri yang telah membebaskan bangsa pilihannya yaitu bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Nah, sekarang kita lihat nih, Paskah di dalam Perjanjian Baru apakah sama dengan Perjanjian Lama? Coba kita lihat, Paskah di dalam Perjanjian Baru itu berasal dari bahasa Yunani yaitu adalah Pascha Anastasimon, yaitu artinya kebangkitan. Ya, Pascha Anastasimon yang artinya kebangkitan. Lah, siapa yang bangkit? Ya, tadi Mr. Edi sudah singgung ya di awal bahwa yang bangkit itu adalah Tuhan kita. Siapakah Tuhan kita? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yuk kita baca ayatnya ya di dalam Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Kita baca firman Tuhan, ayat firman Tuhan di dalam Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Yuk kita baca mulai ayat 1 ya. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menunduk kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan bangkit pada hari ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur itu, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara-saudara lain. Ayat ke-10, perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang telah terjadi? Ya, dari pembacaan ayat firman Tuhan ini diceritakan atau dijelaskan ada perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus pada hari Minggu itu ya. Kenapa datangnya pada hari Minggu? Karena pada hari Sabtunya itu kan adalah perayaan Sabat, di mana Sabat itu tidak boleh melakukan aktivitas atau kegiatan. Pada saat Minggu, mereka baru pergi untuk, ya setidaknya mungkin untuk berziarah lah ya ke kubur Tuhan Yesus. Namun, apa yang terjadi? Pada saat mereka tiba di dalam kubur itu, batu penutup kubur itu sudah terguling, dan saat mereka masuk, mayat Yesus atau jenazah Tuhan Yesus itu sudah tidak ada, cuma ada kain kafan saja, dan di situ ada dua orang yang berdiri
dan jubahnya berkilau-kilauan, dan itu bisa dikatakan adalah malaikat Tuhan yang memberitahukan bahwa Tuhan Yesus bangkit. Ya, jadi perempuan-perempuan ini menjadi saksi akan kebangkitan Tuhan Yesus, dan memang benar Tuhan Yesus itu bangkit. Tuhan Yesus itu hidup, bangkit dari antara orang mati, bukan seperti apa yang orang-orang Farisi katakan bahwa mayat Tuhan Yesus itu hilang dicuri oleh murid-muridnya. Itu adalah perkataan omong kosong yang memang dikatakan oleh orang-orang Farisi itu ya, dan ahli-ahli Taurat supaya orang-orang itu tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi pada kenyataannya firman Tuhan telah mencatat, atau firman Tuhan memang mencatat bahwa Tuhan Yesus itu bangkit dari antara orang mati di hari yang ketiga, dan itulah yang disebut dengan hari raya Paskah. Ya, jadi di dalam perjanjian baru itu, atau di dalam perjanjian baru ini, makna Paskah adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, dan kebangkitannya itu membawa sesuatu dampak kepada kita. Apa aja sih dampaknya ya? Ya, dampaknya itu yang pertama adalah kita meyakini bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Ya, kita menyembah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Kita lihat di firman Tuhan ini, dan ada saksinya bahwa kubur itu kosong, dan Tuhan Yesus tidak ada di situ, tetapi malaikat Tuhan berkata bahwa Yesus telah bangkit, dan itu nyata. Dan yang kedua, Tuhan Yesus bangkit untuk membebaskan kita dari segala yang namanya belenggu yang mengikat kita. Ya, terlebih dari belenggu dosa dan belenggu kutuk yang ada di dalam diri kita. Kita ini manusia ini adalah manusia yang berdosa, yang sudah memiliki turunan dosa turun-temurun dari Adam dan Hawa ya. Itu disebut dengan dosa turunan, dan juga dosa perbuatan yang memang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus ini, dosa-dosa kita telah diampuni. Ya, juga yang mengikat kita seperti kutuk, seperti penyakit-penyakit sudah ditanggung sama Tuhan Yesus. Jadi tidak perlu khawatir akan yang namanya dosa, yang namanya kutuk. Kita tinggal minta ampun sama Tuhan Yesus. Kita minta ampun kepada Tuhan yang hidup. Dia akan menyucikan kita dari segala yang namanya dosa-dosa dan kutuk-kutuk tersebut. Dan makna yang terakhir atau yang ketiga di dalam Paskah ini adalah kemenangan dari kematian, atau kemenangan dari yang namanya maut. Ya, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, maut telah dikalahkan. Demikian juga dengan kita sekalian. Pada saatnya nanti, kalau kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, dosa kita diampuni, kutuk juga kita dihilangkan, dan kita memperoleh yang namanya kehidupan kekal di surga nanti. Ya, jadi itu ya makna Paskah buat kita semua, bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit dari antara orang mati, yang mampu membebaskan kita dari segala sesuatunya. Dan biarlah di dalam Paskah ini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus melakukan pembebasan dalam segala hal untuk memperbaharui, mendamaikan, memerdekakan kita dari belenggu-belenggu yang ada. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah saat ini sebelum kita tutup di dalam doa, kita juga mau sama-sama untuk menaikkan satu pujian, dan setelah itu kita berdoa. Yuk, kita mau berdoa ya untuk mengucap syukur atas firman Tuhan yang kita dengarkan di hari ini. Kita naikkan satu pujian yang tadi ya, sebab dia hidup, tapi refnya saja. Dan di dalam nada penyembahan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok.
jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Kami bangga Tuhan kalau kami mempunyai Tuhan yang hidup. Kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang bangkit dari kematian. Dan kami memiliki Allah yang sungguh-sungguh hebat. Kami mengucap syukur untuk hal itu Bapa. Dan biarlah melalui kebangkitan Tuhan Yesus, melalui kehidupan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, kami boleh mendapatkan kebebasan. Kami boleh mendapatkan pengampunan dosa, dan kami boleh dibebaskan dari setiap kutuk, dari setiap apapun yang iblis timpakan kepada kami semua. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk, sekali lagi mengucap syukur untuk kebangkitan Tuhan Yesus yang ada di dalam dunia ini. Dan Tuhan Yesus boleh menjadi Allah yang begitu hebat buat hidup kami. Kami serahkan hari ini semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Serahkan kegiatan belajar mengajar yang kami lakukan, biarlah hikmat marifat Tuhan selalu menyertai kami semua di dalam kami belajar. Berkati juga untuk masa depan kami, berkati juga orang tua kami, berkati semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Dah, Tuhan Yesus memberkati.